Udah niat punya asuransi, malah bingung pas lihat penjelasannya. Banyak istilah yang belum kamu ngerti dan rasanya kayak, bahasa apaan sih ini? Hari ini kita kenalan satu persatu sama istilah yang akan sering kamu temui di dunia asuransi. Sering dengar kata premi atau kontribusi di asuransi, tapi sebenarnya itu apaan sih? Kalau kamu memilih asuransi jiwa konvensional, kamu akan ketemu istilah premi. Sederhananya, premi itu uang yang kamu bayarkan ke perusahaan asuransi supaya pelindunganmu aktif. Di asuransi jiwa konvensional, kamu sebagai nasabah, perusahaan sebagai pemberi perlindungan. Kalau di asuransi jiwa syariah, istilahnya bukan premi, tapi kontribusi. Kenapa namanya kontribusi? Karena di asuransi jiwa syariah, kamu tidak hanya membayar ke perusahaan, tapi kamu juga terlibat aktif untuk tolong-menolong dan memberikan dampak baik kepada sesama anggota lainnya. Di asuransi jiwa syariah, kontribusi yang kamu bayarkan bisa diibaratkan gotong royong antar anggota. Jadi, kamu dan anggota asuransi jiwa syariah lainnya seperti patungan untuk saling bantu kalau ada yang tertimpa musibah. Peran perusahaan hanya mengelola dana bersama atau dana tabaruk sesuai prinsip syariah. Sekarang kita bahas dokumen utamanya, yaitu polis. Polis itu ibarat buku aturan main antara kamu dan perusahaan asuransi. Di situ tertulis semua hal penting, seperti siapa yang dilindungi, berapa uang santunannya, manfaat apa saja yang didapat, kapan perlindungan berlaku, dan apa saja syarat serta ketentuan klaim. Kalau diibaratkan, polis adalah kontrak resmi hitam di atas putih yang mengikat kedua pihak. Tanpa polis, nggak ada pegangan hukum kalau nanti ahli waris mau klaim. Jangan lupa untuk selalu pelajari polismu, agar kamu benar-benar paham tentang jenis perlindungan yang kamu miliki. Dalam asuransi, siapa sih yang dimaksud sebagai pemegang polis? Diri kita sendiri, pasangan kita, orang tua kita, atau anak kita? Nah, disinilah sering muncul istilah yang bikin bingung. Ada pemegang polis dan ada yang dilindungi. Gampangnya, pemegang polis itu orang yang punya dan ngatur perlindungan asuransi. Dia yang daftar, dia yang bayar, dan dia yang punya hak penuh buat atur semuanya. Kalau kamu beli asuransi untuk dirimu sendiri, berarti kamu pemegang polisnya sekaligus yang dilindungi atau tertanggung. Tapi beda halnya kalau kamu beli asuransi jiwa. Misalnya gini, suami daftar asuransi jiwa, berarti dia pemegang polisnya. Terus istrinya ditulis sebagai ahli waris. Nah, kalau suatu saat suami meninggal, asuransi akan kasih uang santunan ke istrinya. Jadi konsepnya, yang daftar itu pemegang polis, yang ditunjuk itu ahli waris. Kalau resiko terjadi pada suami, ahli waris yang nerima manfaat. Jadi kalau ada yang tanya, pemegang polis itu siapa? Jawabannya simple, orang yang punya, bayar, dan ngatur asuransinya. Yang dilindungi bisa dia sendiri, bisa juga orang lain. Kalau kita ngomongin asuransi jiwa, ada satu istilah penting yang wajib banget kamu pahami, yaitu santunan asuransi. Santunan asuransi adalah istilah resmi di asuransi untuk sejumlah uang yang sudah disepakati di awal kontrak antara kamu dan perusahaan asuransi. Sejumlah uang tersebut akan dibayarkan kalau resiko yang dilindungi terjadi. Misalnya seorang ayah punya polis dengan santunan asuransi 500 juta. Nah, kalau beliau meninggal dunia, maka ahli warisnya, misal istrinya ya, bisa menerima 500 juta tersebut. Ibaratnya ini adalah nilai perlindungan kamu. Kalau di perjanjian tertulis uang pertanggungan 1 miliar, maka kalau resiko itu terjadi, perusahaan akan membayar 1 miliar penuh kepada pihak yang berhak menerima. Dan bagian yang paling penting, uang santunan asuransi ini bisa jadi penyelamat keluarga yang kamu tinggalkan. Bisa dipakai untuk biaya hidup sehari-hari, pendidikan anak, atau melunasi utang jika ada. Kalau kamu bertanya-tanya, santunan asuransi itu sama nggak sih sama uang pertanggungan? Jawabannya, ada bedanya. Di asuransi konvensional, biasanya dipakai istilah uang pertanggungan. Tapi di asuransi jiwa syariah, istilah resminya adalah santunan asuransi. Dan istilah itu tercantum di dokumen resmi seperti reply dan polis. Jadi gampangnya, santunan asuransi adalah istilah resmi yang dipakai dalam polis syariah, mencakup manfaat utama dan manfaat tambahan. Kalau di asuransi, ada satu periode khusus yang banyak orang baru tahu. Namanya masa free look. Masa free look adalah periode di mana kamu bisa pelajari lagi isi kontrak asuransi kamu secara detail, tanpa terburu-buru. Waktu yang diberikan sekitar 14 hari kalender sejak kamu terima polis. Kenapa ada masa free look? Karena asuransi itu komitmen jangka panjang. Dan perusahaan mau kasih kesempatan ke kamu buat mastiin semua yang tertulis sesuai dengan yang dijanjikan saat penjelasan awal. Di masa free look, kamu bisa baca lagi pasal-pasalnya, cek manfaat perlindungan, ketentuan pengecualian,
dan nilai premi atau kontribusi. Kalau ternyata ada hal yang nggak cocok atau kamu berubah pikiran, kamu bisa batalkan polis dan perusahaan akan kembalikan premi atau kontribusi yang sudah dibayar. Dikurangi biaya tertentu sesuai ketentuan polis. Tapi ingat, masa free look ini hanya berlaku sekali di awal. Kalau lewat, berarti kamu setuju dengan semua ketentuan yang ada. Jadi, manfaatkan masa free look ini untuk benar-benar paham isi polis kamu, supaya kamu benar-benar tahu perlindungan yang kamu punya. Nah, sekarang kita bahas satu istilah yang wajib banget kamu tahu biar nggak salah paham di kemudian hari, yaitu pengecualian klaim. Banyak orang mengira semua kejadian yang menimpa anggota asuransi jiwa otomatis bisa langsung dapat santunan asuransi. Padahal, di semua produk asuransi ada yang namanya pengecualian klaim. Artinya, ada kondisi-kondisi yang tidak ditanggung oleh asuransi, walaupun perlindunganmu masih aktif. Jadi, waktu kamu baca dokumen asuransi, jangan cuma lihat manfaatnya, tapi perhatiin juga daftar pengecualiannya. Ibaratnya, kalau santunan asuransi itu destinasinya, pengecualian adalah rambunya. Kalau dilanggar, manfaat nggak akan diberikan. Ada beberapa contoh kasus yang bisa bikin klaim kamu tidak diberikan, seperti meninggal karena bunuh diri, meninggal karena kecelakaan saat kamu melanggar lalu lintas, meninggal karena kegiatan ekstrim, meninggal dalam pengaruh alkohol atau narkoba, dan terakhir, kondisi medis yang sudah ada sebelum kamu mendaftar asuransi, tapi nggak dilaporin. Terus kenapa sih harus ada pengecualian? Karena perusahaan asuransi menetapkan batas-batas perlindungan, dan tentunya agar adil, supaya manfaat yang diberikan tetap sesuai kesepakatan dan resiko yang diambil terukur dan menghindari kecurangan. Supaya kamu nyaman, pilih produk atau perusahaan asuransi jiwa yang menjelaskan pengecualian secara terbuka dan detail sejak awal. Kalau informasinya jelas, ahli warismu nggak akan bingung saat mengajukan klaim. Yuk kenalan dengan istilah masa tunggu di asuransi jiwa. Masa tunggu itu periode di mana perlindungan belum berlaku penuh. Tujuannya supaya perlindungan tetap adil, premi atau kontribusi peserta dipakai sesuai kesepakatan, dan mencegah klaim yang tidak wajar. Selama masa tunggu ini, perusahaan akan memastikan data kamu lengkap dan benar. Tapi ada pengecualian. Dalam beberapa produk asuransi, klaim akibat kecelakaan tidak kena masa tunggu. Umumnya, masa tunggu di asuransi jiwa berkisar antara 1 sampai 3 bulan, tergantung jenis perlindungan dan resiko yang dijamin. Contohnya, kalau masa tunggunya 90 hari, kamu daftar pada 1 Januari, maka perlindungan penuh baru efektif setelah tanggal 31 Maret. Artinya, kalau kamu meninggal dunia karena sakit sebelum tanggal 31 Maret, klaim belum bisa dibayarkan. Tapi kalau sudah lewat masa tunggu, ahli waris bisa mengajukan klaim sesuai ketentuan polis. Namun, ada pengecualian. Untuk kasus meninggal karena kecelakaan, biasanya masa tunggunya hanya 1 kali 24 jam. Jadi, misalnya kamu daftar 1 Januari pagi, lalu di 2 Januari kamu meninggal dunia karena kecelakaan. Klaim bisa langsung diproses sesuai manfaat polis. Hal ini penting untuk kamu pahami ketika punya asuransi jiwa, supaya kamu nggak salah paham kalau klaim belum bisa dibayarkan untuk beberapa kondisi tertentu, karena bisa jadi polis kamu masih dalam periode masa tunggu. Makanya, supaya perlindunganmu maksimal, jangan lupa untuk pahami semua detail polismu ya. Kalau telat bayar premi atau kontribusi, polis langsung nggak aktif ya? Tenang, kenalan dulu sama masa tenggang atau grace period. Ini adalah periode toleransi dari perusahaan asuransi kalau kamu telat bayar premi. Misalnya, premi atau kontribusi seharusnya dibayar tanggal 10, tapi kamu baru bayar di tanggal 15. Nah, selama masa grace period ini, polis asuransi kamu tetap aktif. Jadi, kamu masih terlindungi. Umumnya, polismu masuk masa tenggang 7-30 hari setelah tanggal jatuh tempo, tergantung aturan perusahaan dan jenis polis. Kenapa ada grace period atau masa tenggang? Karena kadang orang lupa atau ada kondisi mendesak sehingga telat bayar. Grace period ini menjaga kamu tetap aman tanpa kehilangan manfaat asuransi. Tapi kalau sampai lewat masa tenggang atau grace period dan kamu nggak bayar, polis bisa jadi tidak aktif atau lapse dan manfaat perlindungan bisa hilang. Intinya, grace period ada agar perlindunganmu nggak langsung hangus saat telat bayar premi atau kontribusi. Tapi jangan jadi narasumber sering telat ya. Kamu bisa pasang reminder di HP atau pakai fitur auto debit supaya pembayaran premi atau kontribusimu selalu tepat waktu. Kalau kamu lagi mulai mempertimbangkan untuk punya asuransi jiwa, saling jaga keluarga bisa jadi pilihan yang tepat. Kontribusi yang terjangkau mulai dari 60 ribuan per tahun dan opsi santunan tutup usianya hingga 2 miliar. Pengelolaannya berbasis prinsip syariah. Jadi semua dana dikelola secara transparan dan kamu bisa pantau langsung lewat aplikasi Saling Jaga. Kamu bisa konsultasi gratis dulu buat nentuin nominal kontribusi dan uang santunan yang sesuai kebutuhan kamu.
Begitu pilihanmu sudah pas, langsung daftar online tanpa cek kesehatan dan tanpa agen melalui website atau aplikasi Saling Jaga.